wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etos kerja dalam Islam yang beranggotakan saya sendiri, Fatimatul Zahra, dan teman saya. Saya Prisa Zahra Hidayat dan teman saya Fawaz Awad Asraf Fadlullah. Dan saya Najmi Iftinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anjuran dan keutamaan bekerja dalam Islam. Yang pertama ada bekerja, perintah, dan konsekuensi. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk. Yang kedua ada bekerja, kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya salah seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu dia datang dengan membawa seikat kayu bakar. Lalu dia menjualnya hingga Allah memberinya kecukupan, dengan itu adalah lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka mau memberinya maupun tidak. Bekerja dalam menggugurkan dosa. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada nasihat Luqman Al-Hakim. Nasihatnya yaitu, kemudian Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tidak ada satupun orang fakir itu kecuali mereka mengalami 3 perkara, yaitu tipis keimanan terhadap agamanya, lemah akalnya atau mudah tertipu, dan hilangnya kepribadiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu keutamaan ihsan dalam bekerja. Yang pertama, anjuran ihsan dalam setiap amal. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berlaku ihsan atas segala sesuatu. Yang kedua, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itkon atau profesional dalam pekerjaannya. Yang ketiga, ancaman serius dari Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Yang terakhir, sindiran bagi yang asal-asalan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kualitas etik kerja. Yang pertama, as-sholah, yang artinya baik dan bermanfaat. Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia, baik secara individu maupun kelompok. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 132, dan masing-masing orang memperoleh derajat atau seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Selanjutnya al-itqan, atau yang artinya kemantapan atau perfectness. Kualitas kerja yang itqan atau perfect merupakan sifat pekerjaan Tuhan. Kemudian menjadi kualitas pekerjaan bagi pekerjaan yang islami.
An-Naml ayat 88. Rahmat Allah telah dijanjikan bagi setiap orang yang bekerja secara itqan, yakni mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu diperlukan dengan pengetahuan dan skill yang optimal. Selanjutnya ada al-ihsan atau melakukan yang terbaik atau lebih baik lagi. Kualitas mempunyai dan memberikan dua pesan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ihsan yang terbaik dari yang dapat dilakukan dengan makna pertama, maka pengertian ihsan sama dengan itqan. Pesan yang dikandungnya ialah agar setiap muslim mempunyai komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang terbaik dalam segala hal. Yang kedua, ihsan mempunyai makna lebih baik dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. Makna ini ihsan peningkat yang terus-menerus seiring dengan bertambahnya pengetahuan, pengalaman, waktu, dan sumber daya lainnya. Adalah suatu kerugian jika prestasi kerja hari ini menurun dari hari kemarin, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keharusan berbuat yang lebih baik juga berlaku ketika seorang muslim membalas jasa atau kebaikan orang lain. Bahkan idealnya ia tetap berbuat yang lebih baik hatta ketika membalas keburukan orang lain. Al-mujahadah atau kerja keras dan optimal. Dalam banyak ayatnya, Al-Quran meletakkan kualitas mujahadah dalam bekerja pada konteks manfaatnya, yaitu untuk kebaikan manusia sendiri dan agar nilai guna dari hasil kerjaannya semakin bertambah. Tanafus dan ta'awun atau berkompetisi dan tolak. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyerukan persaingan dalam kualitas amal solih. Pesan persaingan ini kita dapat dalam beberapa ungkapan Quran yang bersifat amar atau perintah. Ada perintah fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 108. Begitu pula perintah wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Kita dapati pula dalam ungkapan tanafus untuk menjadi hamba yang gemar berbuat kebajikan sehingga berhak mendapatkan surga. Tempat Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 22-26. Oleh karena dasar semangat dalam kompetisi Islami adalah ketaatan kepada Allah dan serta amal soleh, maka wajah persaingan itu tidaklah seram, saling mengalahkan atau mengorbankan, akan tetapi untuk saling membantu atau mencermati nilai waktu. Mengutip Al-Qardawi dalam bukunya Qimatul Waqti fil Islam, waktu adalah hidup itu sendiri. Maka jangan sekali-kali engkau sia-siakan sedetik pun dari waktumu untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan usahanya, yang tidak lain adalah rangkaian dari waktu. Sikap negatif terhadap waktu niscaya membawa kerugian, seperti gemar menangguhkan atau mengukur, yang berarti menghilangkan kesempatan. Namun, kemudian ia mengkambing hitamkan waktu saat ia merugi, sehingga tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.